Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertambahan penduduk, menuntut perlunya penyediaan sumber daya untuk memenuhi konsumsi pangan dan areal pemukiman. Untuk merealisasikannya, perlu tindakan yang bijaksana agar tidak menimbulkan dampak perubahan terhadap lingkungan. Saya, Bima Putra Dewanto, dengan NIM/Akhir 132 dari kelas N, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, akan menjelaskan tentang manajemen agroekosistem pada aspek hama penyakit tanaman. Pentingnya pengamatan dan analisis untuk sistem dan perlakuan pada tanaman bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengantisipasi dan menghalau serangan hama dan penyakit tanaman. Dampak dari serangan hama dan penyakit tanaman dapat mempengaruhi suatu agroekosistem. Dengan mengetahui seberapa besarnya keseimbangan agrosistem, maka akan bisa menjadi dasar dalam perlakuan selanjutnya, baik dalam pemeliharaan, perawatan, dan sebagainya. Salah satu cara mengantisipasi tanaman dari serangan hama ialah menggunakan musuh alami atau predator. Belalang sembah merupakan salah satu musuh alami yang memangsa hama atau serangga lain. Belalang sembah ialah serangga karnivora yang pandai dalam memburu mangsanya. Di Indonesia, semua serangga yang masuk ke dalam ordo Mantodea disebut sebagai belalang sembah. Belalang sembah memiliki sebutan yang sangat beragam, tergantung dengan daerah, terutama bahasa Sunda disebut dengan concorang, bahasa Jawa disebut dengan walang kadung atau kekek, dan bahasa Melayu disebut dengan mentada. Belalang sembah mempunyai klasifikasi sebagai berikut, yaitu Chimbodomya animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Mantodea, famili Acridiidae, genusnya Mantis, dan spesiesnya disebut dengan Mantis religiosa. Morfologi pada belalang sembah. Belalang sembah bisa disebut dengan predator atau parasitoid. Karakter utama yang mencirikan parasitoid tergolong dalam ordo Mantodea, yaitu belalang memiliki kaki depan yang termodifikasi menjadi bentuk capit yang bergerigi. Capit ini digunakan untuk menangkap dan mengoyak mangsanya. Kepalanya memiliki bentuk mirip segitiga yang dapat diputarnya hingga 180 derajat, yang digunakan untuk melihat kondisi lingkungan yang ada di belakangnya. Belalang sembah memiliki tipe mulut sewing atau mengunyah yang berukuran besar, dan hal itu membuatnya dapat memangsa hewan yang berukuran lebih besar. Untuk lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya, silakan menonton penjelasan video berikut. Belalang sembah dapat dimorfologikan berdasarkan pengamatan fisiologisnya. Secara umumnya, belalang sembah memiliki bentuk tubuh memanjang dengan panjang mencapai 3-5 cm, bahkan lebih tergantung varietasnya. Memiliki warna dominan hijau muda, memiliki tandung di bagian kepala 2 dan kecil, memiliki kaki 4 dan 2 di depan dengan memiliki duri halus yang tajam. Bagian tubuh dilengkapi dengan sayap yang berfungsi untuk terbang atau menghindari serangan musuh sekitarnya. Selain itu, belalang sembah juga memiliki 2 mata yang cukup besar dan mulut yang cukup unik dan tajam, berfungsi untuk mencabik atau sebagai penghancur makanannya.
Hewan ini merupakan serangga predator. Biasanya ia memburu hewan arthropoda lain yang berukuran lebih kecil darinya. Beberapa serangga yang menjadi makanannya diantaranya jangkrik, kecoa, kupu-kupu, capung, lebah, dan jenis belalang lainnya. Hewan yang menjadi mangsanya harus dapat dalam keadaan hidup. Sangat jarang sekali belalang sembah mau memakan serangga yang telah menjadi bangkai. Serangga ini juga bersifat sebagai kanibal yang memangsa sesamanya. Bahkan dalam perkembangbiakannya, hewan ini setelah induk jantan dan betina kawin, induk betina akan memangsa si penjantannya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang manajemen agroekosistem pada aspek hama penyakit tanaman. Apabila saya ada kesalahan dalam perkataan maupun salah penyebutan pada materi ini, saya mohon maaf. Saya Bima Putra Dewanto dengan NIM akhir 132 undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.